Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, karena kamu akan menyaksikan bagaimana penampilan bisa menipu, dan kesombongan bisa menjadi tamparan paling pahit. Jam makan siang adalah waktu tersibuk di restoran Le Vieux Monde. Restoran kelas atas ini berdiri megah di pusat kota, dikelilingi mobil-mobil mewah dan pejalan kaki berjas rapi. Pelayan-pelayan mondar-mandir membawa piring berhiaskan seni kuliner yang sulit dilafalkan namanya. Lalu pintu kaca terbuka. Langkah kaki itu tak seperti tamu kebanyakan. Seorang pria muda masuk dengan pakaian compang-camping. Kaos abu-abunya penuh noda, celana jeansnya robek di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan, dan sandal jepit di kakinya tampak terlalu usang untuk berada di tempat sekelas itu. Seorang pelayan wanita mendongak dari balik meja penerima tamu, menahan tawa sambil berbisik ke rekannya. Kamu lihat itu? Kita sekarang nerima tamu dari kolong jembatan ya. Rekannya terkekeh, pasti lagi nyari tempat berteduh atau minta sisa makanan. Pria itu menatap ruangan. Ia tampak tenang, bahkan tersenyum tipis. Matanya menjelajahi tiap meja, tiap ornamen dinding, dan tiap pegawai yang kini berhenti bekerja untuk sekadar menatapnya. Tanpa ragu, dia melangkah ke meja resepsionis. "Permisi," katanya sopan. "Apakah saya bisa dapat meja untuk satu orang?" Petugas wanita itu mengerutkan alis. Tatapannya tajam, nada bicaranya dingin. "Maaf, kami sudah penuh." "Tapi saya lihat beberapa meja kosong di sana," ujarnya sambil menunjuk ke arah pojok ruangan. "Restoran kami tidak hanya menilai tamu dari jumlah kursi yang tersedia," jawabnya dengan senyum sinis. "Kami juga mempertimbangkan kesesuaian lingkungan." Seketika, pria itu hanya mengangguk. "Baik," ujarnya pelan. Dia berjalan perlahan ke pojok ruangan, dan duduk sendiri di kursi kosong dekat jendela. Beberapa pelayan saling melempar pandang. Seorang manajer restoran segera menghampiri dengan langkah cepat dan wajah serius. "Maaf, Anda tidak bisa duduk di sini," katanya sambil melipat tangan di dada. "Kami memiliki standar. Anda tidak terlihat seperti seseorang yang akan nyaman di tempat ini." "Aku hanya ingin makan siang. Bisa kupesan air putih dulu?" Manajer menghela napas. "Saya bisa bantu jika Anda mau kami hubungi tempat penampungan terdekat. Tapi kalau Anda ingin makan di sini, mohon keluar." Tawa kecil terdengar dari meja sebelah. Seorang pria gemuk dengan jas mahal menggelengkan kepala sambil berkata cukup keras. "Beginilah jadinya kalau restoran terlalu bebas. Semua orang bisa masuk." Seorang wanita parubaya dengan perhiasan mencolok menimpali. Aku hampir kehilangan selera makan melihat penampilannya. Namun pria muda itu tidak menjawab satupun ejekan. Dia duduk dengan tenang, memandangi luar jendela, dan sesekali melihat jam tangan butut di pergelangannya. Waktu berlalu. Beberapa pelayan yang awalnya mencibir, kini mulai jengah karena dia tak kunjung pergi. Sementara itu, suasana restoran tetap tak nyaman karena kehadirannya yang dianggap mengganggu pemandangan. Hingga tiba-tiba, 3 mobil hitam berhenti tepat di depan restoran. Pintu terbuka. Beberapa pria berpakaian hitam dan memakai kacamata gelap turun dari dalam mobil. Wajah mereka tegas dan tubuh mereka tegap, seperti pengawal pribadi seorang pejabat tinggi. Pintu restoran kembali terbuka. Semua kepala menoleh. Seorang dari pengawal berjalan cepat masuk ke restoran, matanya menyapu ruangan. Begitu melihat pria muda di pojok jendela, dia langsung menunduk hormat. "Tuan, mohon maaf atas keterlambatan kami. Kami sudah siap." Suasana restoran membeku. Manajer yang tadi mengecam, kini pucat. Pelayan-pelayan membeku di tempat. Pengunjung yang tadi mencibir saling melirik tak percaya. Pengawal kedua masuk dan berkata lantang kepada manajer, "Kenapa tuan kami tidak diberi pelayanan sebagaimana mestinya?" "Tuan," suara manajer tercekat. Pengawal itu menoleh. "Apa kau tidak tahu siapa dia?" Pria muda itu berdiri. Dengan senyum kecil, dia berkata tenang,
Saya hanya ingin tahu bagaimana pelayanan kalian kepada tamu yang kalian anggap tak berharga. Semua mata tertuju padanya. Tak ada satupun yang berani bersuara. Suasana di dalam Le Vieux Monde berubah mencekam. Semua mata kini tertuju pada pria muda yang berdiri anggun, meski penampilannya tak berubah. Kaos lusuh, celana robek, dan sandal yang nyaris putus. Tapi kini, ia bukan lagi sekadar sosok yang dicibir. Ia berdiri sebagai pusat perhatian, dikelilingi pengawal berseragam hitam yang berdiri siaga. Manajer restoran yang tadi mengusirnya menunduk, wajahnya pucat. Maafkan kami, Tuan, kami tidak tahu." Pria muda itu menoleh pelan ke arah manajer. Tatapannya tenang, tapi mengandung tekanan kuat. "Kalian tidak tahu. Dan karena itu kalian merasa berhak mempermalukan orang." Manajer tercekat, tidak mampu menjawab. Seorang pelayan wanita yang sebelumnya tertawa kecil, kini berdiri membeku, memeluk buku menu di dadanya. Suara pengunjung pun hilang. Semua hanya bisa diam. Bahkan pria berjubah mahal yang tadi mengejek kini pura-pura sibuk dengan gelas anggurnya. Salah satu pengawal berjalan ke depan meja resepsionis dan menurunkan nada suaranya. Tuan Miko adalah putra dari pemilik utama jaringan restoran Moria International Group. Restoran ini adalah milik keluarga beliau. Petugas resepsionis langsung menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. "Tuan Miko," bisiknya. Pria itu tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk makan. Aku datang untuk melihat. Apakah tempat ini benar-benar memperlakukan tamu seperti manusia? Atau hanya manusia yang tampilannya sesuai ekspektasi kalian?" Seorang pengunjung wanita bersuara pelan, hampir tak terdengar. "Jangan-jangan ini audit rahasia?" Miko mengangguk pelan. "Benar. Aku menjalankan evaluasi pribadi. Ayahku ingin tahu, apakah bisnis keluarga kami benar-benar membawa nilai, atau hanya menjual kemewahan." Ia lalu berjalan ke arah meja tengah, lalu memutar tubuh dan memandang seluruh ruangan. "Aku duduk di sana selama hampir 1 jam. Tak satu pun yang datang menawarkan air. Tidak ada yang bertanya dengan sopan. Yang kalian tunjukkan hanyalah hinaan dan prasangka." Pengawal yang berdiri di sampingnya mengangguk dan menyodorkan tablet. "Semua kejadian terekam, Tuan. Termasuk ucapan para staf dan respons para pengunjung." Beberapa pelayan mulai gelisah. Ada yang menunduk, ada pula yang mulai menangis diam-diam. Manajer restoran bahkan berlutut, memohon pengampunan. "Tuan Miko, tolong, saya mohon. Ini kesalahan kami. Kami tidak tahu siapa Anda." "Tapi kalian tahu satu hal," jawab Miko tegas. "Kalian tahu cara memperlakukan seseorang dengan buruk, hanya karena dia tampak tidak pantas." Ia lalu menoleh ke pengawalnya. "Catat nama semua staf yang terlibat. Dan semua pengunjung yang melontarkan ejekan." Salah satu pengunjung pria berseru dengan suara gemetar. "Tunggu. Kami hanya bercanda, Tuan. Tidak serius." Miko menatapnya sebentar, lalu berkata datar, "Canda yang menusuk harga diri, tetaplah hinaan." Setelah itu, dia melangkah menuju pintu keluar. Namun, sebelum benar-benar pergi, dia berhenti sejenak dan menoleh. "Tempat ini akan berubah. Entah dengan kalian, atau tanpa kalian." Pintu restoran terbuka. Udara siang menyapu wajah Miko saat dia melangkah keluar, diiringi para pengawalnya. Para pegawai restoran hanya bisa memandangi punggungnya menjauh, membawa serta rasa malu yang sulit dilupakan. Mobil hitam yang ditumpangi Miko melaju perlahan meninggalkan kawasan pusat kota. Di dalam kabin mewah itu, suasana hening. Miko bersandar di jok kulit, menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana, gedung-gedung tinggi tampak seperti raksasa bisu yang menatap manusia dari atas. Seorang pengawal yang duduk di samping sopir bertanya pelan, "Tuan, apakah Anda ingin langsung ke kantor pusat?" Miko menggeleng. "Tidak. Bawa aku ke panti asuhan di Jalan Kertanegara. Aku janji datang ke sana minggu ini." "Baik, Tuan." Beberapa menit kemudian,
Mobil berhenti di depan sebuah bangunan sederhana. Terdengar tawa anak-anak dari dalam halaman. Saat Miko turun dari mobil, beberapa anak berlari menghampirinya. "Kak Miko datang. Kakak bawa permen lagi nggak?" Miko tertawa kecil dan jongkok untuk menyambut mereka. "Permennya cuma sedikit. Tapi aku bawa cerita yang lebih manis dari gula." Anak-anak itu tertawa dan menggandeng tangan Miko masuk ke dalam. Di dalam ruangan yang sederhana namun hangat itu, Miko disambut oleh ibu asuh panti, seorang wanita parubaya bernama Bu Rina. "Ah, Miko, akhirnya kamu datang juga. Maaf telat, Bu. Aku sempat mampir ke salah satu restoran ayah." Bu Rina mempersilakan duduk dan menatap Miko lekat-lekat. "Kamu terlihat lelah. Masih melakukan penyamaran seperti dulu?" Miko mengangguk. "Masih. Dan hasilnya tidak jauh beda. Orang-orang selalu cepat menghakimi dari apa yang terlihat." Bu Rina menghela napas. "Kamu selalu bilang, dunia ini harus lebih adil. Tapi kamu juga tahu, dunia tak akan pernah adil kalau tidak ada yang melawan ketidakadilan itu." Miko tersenyum kecil. "Itu sebabnya aku terus lakukan ini. Aku ingin para manajer restoran tahu, kita tidak hanya menyajikan makanan. Kita sedang menyajikan rasa hormat kepada siapapun yang datang." Bu Rina memegang tangan Miko. "Kamu tidak seperti kebanyakan pewaris kaya. Kamu berbeda." Miko menunduk. "Karena aku tahu rasanya diremehkan. Waktu kecil, sebelum ayah sukses, kami pernah tinggal di kontrakan sempit. Aku lihat sendiri bagaimana ibu diusir dari toko karena dianggap tidak mampu membeli." Matanya berkaca-kaca. "Sejak hari itu, aku janji, kalau aku punya kuasa suatu saat nanti, aku akan gunakan itu untuk mengangkat martabat orang kecil." Salah satu anak kecil datang menghampiri dan memeluk Miko dari belakang. "Kak Miko, kapan bisa makan di restoran besar? Yang kayak di TV?" Miko mengusap kepala anak itu. "Nanti, kalau kalian sudah cukup besar, kakak akan ajak kalian makan di restoran paling mewah. Dan kalian akan disambut seperti raja." Anak itu tertawa polos, tak tahu bahwa yang sedang dia peluk adalah pemilik seluruh jaringan restoran mewah itu. Di sudut ruangan, Bu Rina memperhatikan Miko dengan haru. "Aku tahu, Miko, kamu bukan hanya pewaris tahta bisnis. Kamu adalah pewaris nurani." Miko tersenyum, menatap langit-langit. Di balik segala kemewahan dan warisan yang ia miliki, ada luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi justru dari luka itulah, dia belajar untuk menghargai manusia. Bukan dari penampilan, tapi dari hati. 3 hari setelah kejadian di restoran Le Vieux Monde, surat undangan resmi dikirim ke seluruh staf restoran tersebut. Isinya, pemanggilan untuk menghadiri rapat evaluasi mendadak di kantor pusat Moria International Group. Manajer restoran, kepala pelayanan, dan 5 staf lain berdiri gugup di lobi kantor pusat yang megah. Dinding kaca berkilau, lantai marmer yang dingin, serta suasana formal yang membuat napas terasa berat. Mereka semua berpakaian rapi, wajah cemas tak bisa ditutupi. Seorang wanita muda berseragam resmi mendekat. "Silakan ikut saya. Tuan Miko sudah menunggu." Mereka dibawa ke ruang pertemuan luas dengan dinding kayu elegan dan satu layar besar di bagian depan. Miko duduk di tengah, tak lagi dengan pakaian compang-camping. Kali ini, jas abu-abu gelap yang dikenakannya memancarkan wibawa dan kekuasaan. Di sisinya, duduk beberapa direksi utama perusahaan. Miko menatap mereka sejenak. Hening. Kemudian ia bicara. "Kalian mungkin berpikir aku akan datang membawa kemarahan. Tapi aku tak tertarik pada amarah. Aku tertarik pada perubahan." Dia menekan sebuah tombol. Layar besar menyala, menampilkan rekaman kamera pengawas dari restoran hari itu. Terlihat jelas adegan saat Miko duduk tanpa dilayani, ekspresi jijik dari pelayan, serta suara ejekan dari beberapa pengunjung yang terekam dengan jelas. Wajah manajer restoran memucat. Pelayan wanita yang sebelumnya tertawa kecil menutup wajahnya dengan tangan. Miko berbicara pelan namun tegas.
Sebagai pemilik jaringan restoran ini, aku tidak mengizinkan tempat kami menjadi ruang di mana martabat manusia diinjak-injak hanya karena penampilan. Direktur SDM yang duduk di sebelahnya membuka map. Berdasarkan hasil evaluasi dan bukti rekaman, perusahaan memutuskan untuk melakukan rotasi besar-besaran. Beberapa staf akan diberi pelatihan ulang. Tapi bagi yang melanggar kode etik pelayanan dengan tingkat berat, direktur itu menatap langsung ke arah manajer dan 2 pelayan. Kontrak kalian akan diputus hari ini juga. Manajer restoran menjatuhkan mapnya. Tetapi saya sudah bekerja di sana 7 tahun. Tuan, saya hanya mengikuti standar. Miko menatapnya tajam. Kalau standar berarti mempermalukan tamu, maka standar itu sudah lama rusak. Aku tak butuh pegawai yang hanya tahu tersenyum saat melihat uang. Salah satu pelayan lainnya menangis. Namun Miko tidak hanya membawa pemecatan. Ia juga mengumumkan hal yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Aku juga memutuskan untuk memberikan penghargaan bagi mereka yang tetap menunjukkan sikap manusiawi. 3 staf yang tidak ikut mencibir, dan bahkan terlihat gelisah dalam rekaman, akan dipromosikan ke posisi pelayanan utama di cabang premium. Ruang rapat menjadi senyap. Beberapa orang yang sebelumnya tertunduk mulai menatap Miko dengan pandangan berbeda. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Miko berdiri dan menutup mapnya. Keadilan bukan sekadar menghukum yang salah, tapi juga mengangkat yang benar. Kalian semua akan menjadi contoh, baik sebagai peringatan, maupun sebagai inspirasi. Ia menunduk sedikit, lalu melangkah keluar ruangan tanpa suara. Di luar, pengawal sudah menunggunya. Miko menarik napas panjang. Ia tahu, perang melawan arogansi tidak dimenangkan dalam 1 hari. Tapi 1 langkah telah ia ambil. Dan langkah berikutnya akan segera menyusul. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca jendela ruang kerja Miko. Ia duduk di kursi kayu minimalis, menatap deretan blueprint di mejanya. Di hadapannya, berdiri 2 arsitek, 1 tim pengembang, dan perwakilan dari divisi pelatihan karyawan. Kita tidak hanya membangun restoran, kata Miko, membuka percakapan. Kita membangun tempat di mana orang bisa merasakan hormat. Sejak langkah pertama mereka masuk, siapapun mereka. Salah satu arsitek bertanya, konsep seperti apa yang Anda inginkan, Tuan Miko? Miko menarik salah satu sketsa. Di sana tergambar restoran dengan area duduk terbuka, tanpa sekat mewah, tanpa ruangan khusus VIP. Aku ingin restoran ini tanpa sekat sosial. Semua orang duduk sama rata. Tidak ada perlakuan khusus karena pakaian atau dompet. Pelayanan kita akan dinilai bukan dari siapa yang dilayani, tapi bagaimana kita melayani. Tim pelatihan karyawan terlihat antusias. Kepala divisi pelatihan mengangguk. Kami akan buat kurikulum baru. Materinya bukan hanya soal tata cara melayani makanan, tapi juga tentang etika, empati, dan kesadaran sosial. Miko tersenyum. Mulai dari pelayan, kasir, bahkan satpam parkir. Semua harus tahu, di tempat kita, semua tamu adalah manusia yang setara. Minggu-minggu berikutnya, sebuah restoran baru dibangun di jantung kota. Namanya Maison de Respect, rumah dari rasa hormat. Desainnya unik, modern, tapi membumi. Tidak ada sofa kulit mahal, tidak ada chandelier mewah. Tapi suasananya hangat, ramah, dan penuh senyum tulus dari para staf. Hari pembukaan tiba. Media datang meliput. Banyak yang penasaran dengan konsep baru restoran milik Miko ini. Tapi yang paling menarik perhatian adalah tamu pertama yang masuk ke restoran. Seorang pria tua berpakaian lusuh dengan sandal jepit masuk perlahan. Semua mata menoleh. Tapi tak satu pun staf yang mencibir. Justru, pelayan dengan sopan mendatanginya. Selamat datang, Pak. Boleh kami antar ke meja yang nyaman? Pria tua itu tersenyum malu-malu. Saya cuma mau makan sop. Tapi saya cuma punya uang pas-pasan. Pelayan itu membungkuk sedikit. Tenang, Pak. Di sini,
Yang kami layani bukan dompetnya, tapi orangnya. Pengunjung lain yang melihat kejadian itu terdiam. Mereka teringat akan viralnya kejadian beberapa minggu lalu, saat Miko dihina karena penampilannya. Kini, mereka menyaksikan bagaimana filosofi itu diubah menjadi tindakan nyata. Di sudut ruangan, Miko duduk diam, memperhatikan. Ia mengenakan kemeja sederhana, menyatu dengan tamu lainnya. Ia tersenyum ketika melihat sang pria tua menikmati makanannya dengan tenang, tanpa beban, tanpa takut dihakimi. Beberapa media mulai menulis, restoran tanpa sekat sosial, revolusi baru dunia kuliner. Tapi bagi Miko, ini bukan soal citra atau publikasi. Ini adalah warisan. Warisan pemikiran. Bahwa setiap orang berhak dihormati, tanpa syarat. Di dapur, para koki bekerja dengan semangat. Di ruang makan, pelayan melayani tanpa membeda-bedakan. Dan di meja paling sudut, Miko menatap semuanya, dengan hati lega. Seseorang dari meja seberang menyapanya. "Permisi, Mas. Apakah ini restoran milik Mas Miko?" Miko tersenyum kecil. "Iya, tapi saya bukan pemiliknya. Tempat ini milik semua orang yang percaya bahwa rasa hormat bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan." Beberapa bulan telah berlalu sejak restoran Maison de Respect berdiri. Tidak hanya viral di media sosial, restoran ini juga menjadi topik pembicaraan dalam seminar bisnis internasional. Banyak pemilik usaha datang belajar langsung. Sebagian skeptis, tapi tak sedikit pula yang terinspirasi. Di kantor pusat Moria International Group, suasana berbeda mulai terasa. Banyak staf mulai mengubah cara pandang mereka terhadap tamu, terhadap rekan kerja, dan bahkan terhadap diri sendiri. Tak lagi melihat status atau gelar, tapi lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan Miko. Suatu sore, Miko duduk bersama ayahnya di ruang kerja keluarga yang penuh buku dan lukisan tua. Sang ayah menatap anaknya sambil menyeruput teh hangat. "Kau membuat keributan besar, Miko." Miko tersenyum. "Keributan yang perlu, ayah. Restoranmu, filosofi pelayananmu, semua orang membicarakannya. Bahkan direktur dari Perancis mengirim surat terima kasih karena ide ini menginspirasi kebijakan baru mereka." Miko hanya mengangguk pelan. "Aku tak pernah niat membuat tren, ayah. Aku hanya ingin apa yang aku rasakan waktu kecil, tidak dirasakan orang lain." Sang ayah menghela napas, lalu meletakkan cangkirnya. "Anakku, selama ini aku membangun perusahaan ini dengan kerja keras dan jaringan. Tapi kau membangunnya dengan hati. Dan itulah yang tak bisa diajarkan oleh sekolah bisnis manapun." Kemudian ia membuka sebuah map. Di dalamnya, tertulis surat penunjukan resmi. "Aku menyerahkan kendali penuh atas seluruh jaringan restoran internasional kita padamu, mulai hari ini." Miko terdiam. "Ayah yakin?" "Ayah lelah, nak. Dunia ini perlu lebih banyak orang seperti kamu. Aku hanya membangun fondasinya. Tapi kamu membangun jiwanya." Mata Miko berkaca-kaca, tapi dia cepat mengalihkan pandangan, menahan emosi. Beberapa minggu setelah penunjukan itu, Miko mulai melakukan perubahan besar-besaran dalam struktur manajemen perusahaan. Ia membentuk divisi khusus bernama Human Value Unit, divisi yang bertugas menilai bukan hanya performa karyawan, tapi juga nilai moral dan kemanusiaan yang mereka bawa ke dalam pekerjaan. Ia memperluas konsep Maison de Respect ke berbagai negara. Dan di tiap cabang, ia selalu menyempatkan datang dengan pakaian biasa, tanpa pengawal, tanpa nama besar. Ia masih menyamar, tapi bukan lagi untuk menguji, melainkan untuk tetap terhubung dengan realita. Suatu malam, di cabang Maison de Respect di Tokyo, seorang pemuda lusuh masuk dan ragu-ragu mendekati meja kasir. "Permisi, saya lapar, tapi saya tak punya cukup uang." Kasir muda itu tersenyum. "Tenang, Pak. Anda tetap bisa makan di sini. Kami punya program solidaritas dari pelanggan lain." Pemuda itu terkejut. "Benarkah?" "Benar. Di sini semua orang berhak makan dengan hormat."
Dari sudut ruangan, Miko menyaksikan semua itu diam-diam. Ia tersenyum lega. Karena sekarang, nilai yang dulu ia perjuangkan sendirian, kini hidup di banyak hati. Malam itu, ia menulis catatan di buku jurnalnya. Kekayaan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang kita bagi. Dan kehormatan bukan milik orang berpakaian mewah, tapi milik mereka yang menjaga martabat orang lain, tanpa melihat siapa mereka. Itulah warisan terbesar dari seorang pewaris sejati.